Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmi. Hari ini, di episode kali ini ada saya dan satu teman di samping nih, Ustazah. Yes, Ustazah guys. Oke, biar nggak panjang-panjang, kita undang langsung ya teman diskusi saya hari ini. Sudah ada di sini Naning Wahidia. Yeay. Bagaimana Ustazah kabarnya? Jangan panggil Ustazah Kak. Aduh itu berat, jadi Ustazah saya nggak akan kuat. Ya, Naning aja nih jadinya panggilnya ya. Oke, Naning. Kita kenal udah lama belum ya nih? Ya, kayaknya baru ya. Baru Ya, jadi aku aku sama Naning tuh baru kenal juga bisa dibilang. Oh ya, dan aku ingat banget pertama kali itu aku tuh manggil Naning suka manggil dia Ibu Lebah. Ya kan Ning? Kenapa itu? Jadi tuh dulu aku suka manggil Naning tuh Ibu Lebah. Dulu tuh kita ada syuro. Terus saat syuro itu Naning tuh jepret gambar lebah. Kemudian dia posting gitu di WA statusnya. Terus isi status WA-nya tuh bagus banget. Apa nih, masih ingat nggak nih? Pembahasannya tentang lebah. Nah, kalau gimana tuh? Muslim itu kalau bisa itu mencontoh dari lebah. Lebah itu kan hinggap di tempat yang baik, yang bersih dan mengeluarkan sesuatu yang baik atau bersih, madu, dan itu sangat bermanfaat untuk manusia. Nah kita pun jadi manusia juga gitu, kalau bisa kayak lebah gitu. Itu sih. Harus memberikan manfaat untuk orang lain. Betul. Tanpa dia merusak si bunga itu ya. Gimana sih dia Maria mengambil nulisnya? manfaat dari suatu tempat yang bagus, yang baik, kemudian dia memberikan manfaat juga berupa kebaikan kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah. Pokoknya sejak saat itu keren tulisannya Naning. Terus aku langsung bilang, langsung panggil dia, jadinya manggilnya Ibu Lebah. Jadi Ibu Lebah. Ibu Lebah. Jadi ibu betulan ya. Coming soon insyaallah. Amin. Nah, seneng banget hari ini udah sama Naning di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Semoga bisa mengisi waktu teman-teman sambil didengerin. Dan ini juga salah satu alasan kita ya Ning ya, kenapa kami nggak munculin wajah karena ya suara aja insya Allah cukup lah ya gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Betul. Jadi teman-teman juga bisa sambil dengerin, sambil bawa berkendara atau sambil siap-siap mau ke suatu tempat, bisa sambil didengerin tanpa harus melihat ke videonya gitu. Karena kita memang matiin kameranya. Selain ya karena alasan itu, sebenarnya alasan terbesarnya ya karena kami malu guys. Malu kami itu. Belum sebanyak jam terbangnya Furqan sama Maulana ya sebelumnya. Betul. Ya, jadi itu ya alasannya kenapa itu kita sebuah kejujuran. Tadi ini aja kita pertama kali mau ngeklik start record itu udah berapa kali deg-degan. Oke. Kita mau bahas apa ya nih hari ini? Bahas apa aja deh, santai-santai, penting bermanfaat. Oke. Naning sekarang lagi sibuk apa nih? Aktivitasnya lagi apa yang dikerjain sekarang? Kalau sekarang sih dari pekerjaan, saya lagi ngajar di SDIT Mutiara Insani di Batam Center, salah satu sekolah dasar Islam terpadu. Kemudian selain itu juga di kami, di kami Batam di bidang kaderisasi. Di dua tempat itu, organisasi dan pendidikan. Yang keduanya berkaitan dengan dakwah. Masya Allah. Nah, Naning ini juga dulu tuh aku pernah lihat kamu tuh ngisi di remaja Masjid Agung Batam RMAB.
Itu langsung juga berkarya. sering gitu ya, ngisi-ngisi gitu. Itu mulainya 2019 akhir sih. Oke. Iya, saya pun juga sebenarnya agak gimana gitu kan, karena memang masih belajar gitu. Jujur memang masih belajar. Cuman ya itu saya berpedoman kalau dari hadis Rasulullah sampaikan walau hanya satu ayat. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu, ya kita mengetahui ilmu, sampaikan saja gitu, meskipun itu hanya satu ayat. Dan nggak harus di forum kajian seperti itu. Itu kebetulan aja karena mereka minta tolong Kak, tolong ngisi gitu ya. Karena saya pun juga alumni RMAB kan, ya akhirnya ya udah gitu coba gitu sambil belajar gitu. Ya saya pun juga jelaskan ke teman-teman di sana, Dek, tapi kakak belum se-expert ustazah yang biasa ngisi di kampung gitu kan. Ya bismillah Kak gitu. Iya, bismillah ya kayak gitu. Sebenarnya itu juga loh Ning alasannya kenapa awal-awal waktu kita belum terlalu akrab. Jadi dulu kan kita belum dipersatukan ya. Dulu kami berbeda kaum sat. belum dipersatukan, kami masih berpisah, kemudian akhirnya bersatu, insyaallah. Nah, sempat papasan sama Naning di Masjid Agung, terus dia ngisi. Di situ saya langsung, wah keren ya kakak ini. Terus kakak. Terus aku panggilnya ustazah. Aku panggilnya ustazah gara-gara dia udah ngisi RMA, udah ngisi Kalsum. Karena kan biasa tuh yang ngisi memang orang-orang keren kan, ustazah-ustazah. Jadi aku langsung segan gitu sama Naning. Sampai di sana. Masih makanya cukup lama aku tuh dulu manggil dia tuh ustazah. Terus dia bilang, Kak jangan panggil ustazah, ibu lebah deh sekarang. Gitu. Sejarahnya gitu ya. Iya, sejarahnya gitu. Dulu tuh aku ngeliat Naning, wow ustazah ya dia. Terus makin kesini makin kenal, dia udah mulai mencair lah kita ya Ning ya. Kayak es ya. Es. Oke, Naning bicara tentang pernah ngisi di kajian kayak gitu-gitu kan, terus juga aktif di organisasi dakwahnya waktu kuliah, kemudian udah lulus kuliah juga masih aktif gitu kan di lembaga dakwah. Apa sih yang buat Naning tetap mau berada di lingkungan yang seperti ini? Mungkin awalnya itu karena proses ya, dan proses itu kan tentu Allah yang mengarahkan kita gitu kan. Jadi mulai dari SMK lah, dulu saya kan SMK. Nah SMK itu saya ikut halakoh gitu, pengajian kelompok kecil gitu. Dari situlah kemudian saya tertarik dengan Islam. Nah tertarik dengan Islam di masa SMK, masuklah ke masa kuliah, saya ketemu LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kalau kebetulan kampus saya kan di Poltek, jadi saya masuk LDK IMMPB, Ikatan Mahasiswa Muslim Politeknik Batam. Disitulah kemudian saya belajar tentang Islam lebih dalam gitu kan. Sebenarnya kalau di organisasi gitu kan kita lebih banyak berkontribusi untuk menggerakkan agenda dakwah kan gitu kan. Betul. Kita banyak menjadi panitia atau apa-apa gitu kan. Jadi kita dapat ilmunya itu pandai-pandai kita gitu. Kalau kita jadi panitia di suatu agenda ya kita juga belajar juga kayak itu. Kita hadir juga di situ dan kita dapat ilmunya. Lebih ke situ sih, dan dari situ kemudian dari aktivitas dakwah yang dijalani selama di kampus, terutama di lembaga dakwah kampus itu, kemudian saya memutuskan dan saya mengambil kesimpulan kalau sepertinya jalan dakwah ini bisa menjadi satu jalan yang kemudian menjadi pengisi utama lah kayak gitu, peluang kehidupan kita kayak gitu. Itu selain kita hidup itu untuk makan, untuk minum dan mencapai cita-cita, ternyata ada satu aktivitas nih kayak gitu yang dari nabi-nabi terdahulu tuh mereka tuh menjalankan misi ini loh kayak gitu. Misi apa? Misi dakwah gitu. Itu sih. Oke. Dari LDK. Dari LDK awalnya ya. Nah, terkait sama dakwah itu sendiri nih, sebenarnya untuk berdakwah itu apakah harus ilmunya udah bagus banget baru kita boleh terjun ke dunia itu, atau sebenarnya nggak mesti kayak gitu-gitu banget? Kayak mana sih menurutmu pandangan-pandangan? Kadang ada tuh pandangan-pandangan yang kayak gitu kan. Mereka akhirnya nggak pede atau nggak mau masuk di komunitas-komunitas yang bergerak di dakwah ini karena ngerasa aku tuh belum bagus, aku tuh belum ada apa-apanya, nggak usah lah, nanti aja lah. Itu sebenarnya gimana kalau Nani melihat? Oke, kalau saya sih Kak,
gimana ya, niat di awal untuk masuk ke dalam dunia dakwah itu adalah untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk mempelajari Islam lebih dalam kayak gitu. Nah, mengenai kewajiban kita atau mengenai aktivitas dakwah kita yang harus mengajak orang lain, kemudian kita harus punya ilmunya. Menurut saya itu jalan seiring berjalannya waktu, keinginan kita untuk mengajak orang lain pun juga nanti akan timbul gitu. Dakwah itu pelan-pelan akan timbul seiring dengan aktivitas kita di dunia dakwah gitu. Mungkin berawal dari kita menciptakan atmosfer lingkungan dakwah, yaitu lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, dengan bergabung di organisasi dakwah aja dulu kayak gitu. Kita coba aja dulu masuk gitu kan, kita dapat ilmunya, nanti keinginan untuk berdakwah itu akan menyusul gitu. I see. Jadi, gitu. Oke. Jadi jangan takut dulu gitu ya buat masuk dulu, ke satu organisasi dakwah tertentu. Jangan takut, nanti aku disuruh ini aku kan nggak bisa. Padahal sebenarnya di dalam itu kita semua sama-sama belajar. Betul. Ya Ning ya. Dapat Sama-sama, ilmu, betul, dapat ilmu. diri lebih ke situ sih. Nanti kalau misalnya kita udah dapat ilmunya, nah barulah rasa ingin menyampaikan, membagi itu muncul ya. Berbagi itu muncul, ngajak orang lain itu muncul gitu. Ya. Sih, ayolah di sini asik loh, aku dapat ilmu ini gitu. Aku mendapatkan perubahan yang lebih baik lah kayak gitu dengan berada di sini gitu. Setuju. Jadi ngajak orang kayak gitulah. Hampir mirip juga berarti sama jalan cerita aku berarti. Good. Nggak usah. Saya juga mau coba sekilas aja Kak. Sharing. Gimana ya? Jadi kan aku udah lulus kuliah tuh. Terus sempat kosong kan dulu waktu kita S1 kita di LDK. Terus sempat kosong, nggak aktif lagi di organisasi dakwah gitu. Hanya fokus kerja gitu kan. Nah, kemudian merasa kosong gitu, merasa kok hidup cuma gini-gini doang, pulang pergi pagi, pulang kadang malam gitu kan, kerja. Itu doang kerjaannya, rutinitasnya itu aja. Merasa ada yang kosong. Nah, kemudian barulah akhirnya aku gabung ke ke kami. Nggak gabung di LDK ya? LDK kan udah lulus, udah lulus S1, terus nggak ada kegiatan lain selain kerja gitu kan. Jadi ngerasa ada yang kosong, iseng-iseng. Iya, ternyata cocok sama orang-orang yang di dalamnya. Kemudian ternyata nyaman berada di lingkungan organisasi ini gitu. Akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Karena kalau sendiri itu susah ya Ning ya. Berat. Harus berjamaah. Dan itu bisa teman-teman dapetin kalau gabung di organisasi dakwah. Jadi jangan takut dulu di awal seperti yang tadi Naning bilang. Di dalam itu kita sama-sama belajar. Dan tanpa teman-teman sadari, ternyata dengan kita berada di lingkungan yang seperti itu tadi, perasaan untuk membagi ilmu-ilmu atau hal-hal yang menginspirasi kalian yang saat kalian dapetin di dalam itu muncul dengan sendirinya nantinya. Muncul pelan-pelan, akhirnya kalian ingin membagikan hal-hal yang menyenangkan yang kalian rasakan. Kalian ingin membagikan hal-hal yang menginspirasi yang kalian dapatkan dari lingkungan ini. Kalian ingin orang-orang lain juga tahu betapa kerennya agama kita, betapa Allah itu maha baiknya dengan segala yang ilmu-ilmu kita dapetin dari organisasi yang kita ikutin tadi. Dengan kita melihat orang-orang yang sudah lebih baik, kita merasa orang-orang yang sudah lebih baik dari kita, dari situ tuh seiring jalan benar jadinya termotivasi. Betul setuju sama. Dan kita nggak perlu minder ketika kita menyampaikan suatu ilmu, karena yang kita sampaikan itu ya sebatas apa yang kita tahu aja. Kalau kita nggak tahu dan kita nggak pede menyampaikan, ya nggak usah disampaikan gitu. Yang kita tahu aja gitu. Makanya sampaikan walau hanya satu ayat. Ya satu ayat itu yang kita tahu, sampaikan aja gitu. Jadi kita nggak perlu merasa terbebani lah gitu dengan aduh aku dakwah gitu kan, dakwah ini berat gitu, aku nggak kuat deh kayaknya gitu. Iya. Kalau kita nggak kuat, nggak mungkin dong Nabi dan Rasul itu Allah amanahkan gitu. Allah nggak mungkin memberikan amanah dakwahnya kepada manusia gitu kalau kita tuh nggak kuat gitu. Betul. Terus kalau misalnya kita nggak mau mengambil amanah dakwah ini, siapa yang kemudian menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebaikan gitu kan? Itu sih ya. Jangan sampai kita merasa terbebani lah gitu kan, karena kan yang
kita sampaikan itu yang apa yang kita ketahui aja. Kalau nggak tahu gimana, ya udah berarti itu tanda dari Allah, itu clue dari Allah kalau kita tuh harus lebih belajar lagi gitu. Betul. Bahkan dengan perbuatan baik kita untuk orang sekitar aja itu sudah sebagai bentuk dakwah ya sebenarnya nih ya. Betul, Kak. Bisa dibilang sebagai dakwah juga kayak gitu doang, kayak kita melakukan kebaikan. Kita ini seorang muslim, lalu kita melakukan kebaikan ke orang lain senang sama kita, itu udah salah satu bentuk dakwah. Bahwa oh ternyata seorang muslim itu baik ya akhlaknya. Betul. Itu salah satu cara tersimpel sebenarnya untuk berdakwah. Cerminan akhlak. Betul. Nggak mesti teman-teman harus ceramah atau gimana. Itu seiring waktu lah, seiring berjalannya waktu nanti akan kebentuk. Tapi jangan pernah merasa aku nggak pantas, aku nggak layak. Dengan perbuatan kecil-kecil itu aja sudah bisa dinilai sebagai bentuk kita menciarkan. Kalau dulu tuh saya tuh pengalaman ya Kak ya waktu di kuliah itu setiap masuk kelas itu saya selalu Assalamualaikum gitu. Biasanya kan apalagi mahasiswa gitu kan, masuk kelas pun ya masuk kelas aja biasa gitu kan, masuk kelas buka pintu duduk gitu kan, nunggu dosen atau mungkin dosen udah datang dia langsung fokus gitu kan. Tapi kalau saya mencoba untuk membiasakan salam ketika masuk kelas gitu. Nah dari situ teman-teman saya yang satu kelas itu ketika bertemu saya di luar, entah itu di kantin, entah itu ketemu di lorong kampus kayak gitu, mereka yang salam gitu, Assalamualaikum nih gitu, atau enggak mereka Assalamualaikum Ukti. Ya mungkin di awal-awal mereka mungkin agak apa sih gitu, beda banget salam gitu, biasa aja lah gitu kan, lagi fokus pembelajaran atau apa gitu, terus atau gimana. Cuman kalau saya lebih ke syiarnya sih gitu, dan menurut saya dengan mengucapkan salam pun juga tidak begitu mengganggu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengucapkan salam kita mendoakan orang lain kebaikan. Betul. Itu sih, sehingga ya itu berawal dari kelas itu yang coba saya biasakan, teman-teman pun juga akhirnya menerima dan akhirnya itu ya terbiasa. Itu salah satu bentuk dakwah yang paling simpel sih. Iya benar. Terus ini nih, bicara tentang dakwah ini kan, kita sebagai aktivis nih, terus kita pasti ingin agar lebih banyak orang yang merasakan betapa indahnya Islam gitu. Tapi kan nggak semua orang itu bisa mudah menerima. Menurut Naning gimana sih sebenarnya caranya biar dakwah kita ini bisa masuk ke objek dakwah kita? Ada nggak sih menurut kamu hal-hal yang perlu diperhatikan? Karena kan kadang ada orang males lah dengerinnya, aku merasa dijudge atau apa. Kadang nggak semua metode itu masuk ke objek tertentu gitu kan. Jadi gimana sebenarnya caranya kita memilah-milah, atau menurutmu harus ada pembagian gitu? Kayak mana sih? Kalau saya pernah belajar mengenai fikih dakwah. Itu step yang pertama kalau kita mau berdakwah itu al-qudwah qabla dakwah. Memberikan teladan sebelum mengajak pada kebaikan. Gitu. Jadi seperti tadi, kita salam dulu, habis itu orang juga ngikut kita untuk salam gitu. Jadi kita memberikan keteladanan yang baik dulu, kemudian kita mengajak orang. Misal nih, kita punya kawan atau kita punya sahabat yang dia tuh masih pacaran gitu. Nggak mungkin ketika kita pacaran kita bilang sama dia, jangan pacaran lah gitu, nggak bagus pacarannya itu gitu. Apalagi sama dia misalnya kayak itu kan. Nah, cara di awalnya bukan kemudian kita langsung bilang seperti itu, tapi dalam keadaan kita pacaran, nanti dia kan bisa menjawab, dirimu aja masih pacaran gitu kan. Jadi ya kita harus berusaha untuk menjaga diri kita dulu gitu kan. Kita nggak pacaran dulu, kemudian kita mendapatkan manfaat dengan tidak pacaran. Misalnya kita lebih fokus ibadah, kita lebih fokus kuliah, kita lebih fokus dalam aktivitas kebaikan, sehingga dari manfaat yang kita dapatkan itu kemudian kita bisa kasih testimoni nih, kita bisa kasih sampel nih, kita bisa kasih contoh sama kawan kita. Alhamdulillah sih itu, dengan aku nggak pacaran, aku ya berproses menjadi lebih baik lagi, aku bisa fokus ini kayak gitu kan. Akhirnya kita bisa ngajak nih teman gitu kan, dirimu masih sama dia ya kayak kan, nanti ditarik lah dia, ajak dengan obrolan yang ringan dulu lah betul. Baru nanti masuk gitu. Terus ya, atau enggak dari yang paling simpel lah. Contoh yang paling simpel, misal ngajak orang sholat, kita biasakan dulu kasih teladan kitanya yang sholat gitu kita ya. sholat tepat waktu,
kemudian nanti ajaklah mereka sholat gitu. Insya Allah dengan kita memberikan teladan dulu, bisa lah. Itu akan lebih, orang ini juga akan lebih bisa nerima gitu ya. Jadi ini yang ngasih, yang ngajak ini nggak cuma omong doang gitu, tapi dia juga melaksanakan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kalau menurutku juga mungkin yang penting juga adalah bagaimana cara penyampaiannya kali ya, Ning ya. Jadi gimana tuh cara kita menyampaikan ke orang lain itu tidak ngejudge, bagaimana kita tuh tidak melukai perasaannya, pelan-pelan lah terhadap orang-orang yang kita ingin ajaki dakwah ini, jadi objek dakwah kita ini. Harus pelan-pelan, jangan langsung ngejudge. Kayak tadi misalnya teman yang pacaran, langsung kita ngejudge perilakunya dia, nggak bisa kayak gitu juga. Tetap harus pendekatannya PDKT dulu, nggak boleh langsung dijudge temennya gitu. Oke, terus Naning selama berada di dunia ini nih, selama menjadi aktivis dakwah ini, pernah ada nggak pengalaman yang menarik atau pengalaman yang nggak terlupakan gitu, yang pernah Naning rasakan? mungkin bisa di-share ke kita biar sama-sama belajar dari pengalamannya Naning. Oke. Ini berkaitan sama yang tadi pacaran sih sebenarnya. Apa tuh, gimana tuh? Iya, jadi kan dan ini bisa ditarik lagi ke awal ketika saya memutuskan untuk memperdalam Islam, ketika saya menemukan satu titik di mana aku nih kayaknya kurang deh pemahaman Islamnya gitu. Aku pengen mengenalkan lebih dalam, aku pengen mengenal Islam itu lebih dalam gitu. Ternyata Islam itu nggak cuma sholat, zakat, puasa atau haji, enggak. Tapi ternyata Islam itu dari kita mulai bangun tidur, buka mata sampai kita tidur lagi gitu kan. Bahkan sampai ada sahabat Rasulullah itu yang dia dijamin masuk surga karena setiap sebelum tidur dia tuh memaafkan kesalahan saudara-saudaranya, kayak gitu. Dia tuh minta ampun kepada Allah, kemudian dia memaafkan. Jadi dari hal seperti itu bisa membuat kita itu, bisa membuat seorang muslim itu masuk surga gitu loh. Islam itu luas banget gitu kan. Dari situlah kemudian saya merasa bahwa saya tuh harus untuk harus berjalan di jalan dakwah. Nah, balik lagi ke yang tadi, pengalaman itu awalnya karena saya tuh kan di momen awal saya itu berusaha memperbaiki diri, mengenal Islam. Pertanyaan dari ustazah ya yang waktu itu ya, atau kakak yang waktu itu, kakak yang sharing lah sama saya. Beliau menanyakan, adik betul mau belajar Islam ya kak gitu, betul ya mau serius ikut kajian gitu kan? Iya kak, insya Allah kan, betul ingin memperbaiki diri gitu, insya Allah gitu. Mbak boleh tanya gitu, boleh Mbak gitu kan, adik masih pacaran nggak gitu? Langsung tanya itu yang sama ustazahnya ya. Ini metode yang berbeda lagi ya. Sebenarnya dari awal pun mbaknya juga sebenarnya udah tahu kalau saya tuh belum pacaran, cuman lebih memastikan lagi karena saya kan diajak sama kawan saya, dan kawan saya tuh udah akrab sama ustazah itu, tapi saya manggilnya mbak gitu. Nah kemudian gitu, adik udah pacaran? Belum, atau deket sama Ikhwan? Mungkin kawan-kawan main sih, cuma kan kalau setiap hari chattingan mungkin bisa dibilang deket kali ya gitu kan. Maksudnya chattingan kayak ya nanyain pelajaran atau apa, zaman SMK itu betul-betul minim pergaulan lah saya itu, karena saya kan anak baru kan di Batam itu SMK itu. Jadi betul-betul hati-hati gitu. Jadi nggak masih belum berani lah gitu. Nah, dari situ belum mbak, oh ya udah gitu. Jadi kenapa mbak tanyain kayak gini seperti ini, karena kalau kita fokus untuk memperbaiki diri, ya hal-hal yang seperti itu kita coba untuk berhentikan dulu gitu, agar kita fokus untuk belajar Islamnya. Itu step perubahan saya gitu. Tapi memang saya tuh tipe yang kalau udah dikasih sesuatu yang menurut saya itu oh iya betul gitu, udah masuk dalam pikiran saya dan saya itu membenarkan, saya langsung oh iya memang nggak boleh. Akhirnya ya misalnya kayak ada Ikhwan yang chat nggak penting apa-apa, saya membatasi betul-betul mulai dari SMK itu. Nah itulah. Nah jadi pas kuliah pun juga
saya menemukan hal yang serupa gitu. Mungkin karena ujian saya di awal itu ujian ya, apa ya, sesuatu yang membuat saya termotivasi untuk hijrah itu mengenai ini ya, batasan ikhwan akhwat, sehingga ketika saya kuliah pun juga saya termasuk yang konsen terhadap hal itu gitu. Dan waktu saya di LDK itu ada juga teman yang pacaran atau yang deket gitu kan, dan karena pengalaman itu minim, pengetahuan minim, akhirnya mereka deket-deketan. Saya nggak berani negur, Kak. Betul, berani. Saya cuma ngeliat dari jauh, itu sama itu. Nanti habis itu ada kabar aja dari kawan yang lain, ini sama ini loh nih. Oh, gimana nih? Udah lah, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Gimana cara ingetinnya ya? Aku nggak bisa. At least dengan cara jadi contoh. Betul. Cara berdakwahnya jadi contoh. Jadi contoh. Ada juga kawan di satu LDK pun juga ada yang berani gitu. Jadi kalau misalnya dia mungkin bagian yang tegas ya, mengingatkan gitu kan. Misalnya akhwat pakai hijab atau enggak, jangan pacaran gitu. Saya bagian yang slow kayak gitu. Saya bagian rangkul mereka. Kalau ada yang tegas, saya bagian yang rangkul. Iya, kenapa nggak boleh? Karena gini-gini. Bagi-bagi gitu. Tugas juga sih memang dalam dakwah ini ya. Backup, gitu. Jadi ada yang tegas, ada yang rangkul mereka kayak gitu dari belakang. Itu sih. Ketika saya melihat kawan saya seperti itu, jadi saya rasanya sekarang ya Allah, apa ya, betapa pentingnya ilmu itu gitu loh. Sehingga dulu ketika saya belum tahu bagaimana caranya berdakwah, saya belum tahu bagaimana cara menyampaikan dengan baik, sampai kayak gitu loh. Ada sesuatu di hadapan saya nggak bisa mengingatkan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang di hadapan kita, kalau kita udah tahu aturannya dalam Islam, syariat Islam, apa yang kemudian disukai Allah, apa yang kemudian tidak disukai Allah, kita akan sedih, otomatis kita akan muncul rasa simpati gitu untuk aku harus ingetin nih kayak gitu, gimana ya, kan aku takut dia tuh dosa kayak gitu, aku harus menjaga dirinya gitu ya kan, karena kita udah tahu tapi kita pengen orang ini juga tahu gitu ya, gimana ya caranya. Tapi karena waktu itu saya minim ilmu, akhirnya saya ya udahlah gitu, aku nggak berani ingetin. Itu pengalaman yang sampai sekarang tuh masih ada dalam benak saya. Aku dulu pernah kayak gini nih, harusnya aku gimana kayak gitu. Nah, setelah itu step selanjutnya saya pernah terlalu tegas. Oh, gimana tuh? Seorang Naning terlalu tegas tuh, pasti jarang-jarang terjadi nih. Dan ini sama sahabat saya sendiri. Mungkin karena ini sahabat, makanya kita lebih ini ya. Dan saya cinta banget, sayang banget sama dia. Jadi saya berusaha untuk menjaga dia gitu. Jadi dia tuh deket sama seorang kakak tingkat, nah Ikhwan. Jadi saya juga kenal dengan beliau gitu. Dan dulu tuh karena kami dalam satu organisasi, jadi saya tuh kayak dianggap dedek-dedek banget lah sama abang dan kakak tingkat zaman dulu gitu. Jadi ibaratnya abang itu pun juga nggak ada ketemu sama saya, cuma ke sahabat saya ini. Cuman saya pun juga terbuka gitu ngobrol dengan beliau dan dengan sahabat saya ini. Jadi saya bilang lah, saya panggil namanya, terus saya bilang, abang ini suka ya sama kamu, sama dirimu gitu kan. Iya kayak gitu, dia gini-gini gitu kan. Terus bilanglah sama abangnya, kalau misalnya suka langsung datengin orang tuamu gitu. Kayak gitu. Iya. Masa kayak gitu nih gitu kan. Iya. Itu semester berapa? Semester berapa ya, waktu saya di LDK kayaknya. Awal-awal. Apa ya, semester 3 kalau semester 4. Oke. Bilanglah sama abang itu kalau datang ke rumahmu, nanti kalau ibumu nggak bilang, biar aku yang bilang sama abang itu. Betul, kalau nggak aku bilang sama ibumu nanti. Oke. Dan saya juga bilang sama beneran kamu samperin si abang itu. Cuman nggak sama dia, nggak sama sahabat saya ini. Cuman ya dalam momen-momen apa sih, kayak bercanda gitu sih, sharing gitu kan. Pas ketemu, bang itu sama kawan aku ya, gitu. Abang nih, dia kawan aku nih, gitu. Jaga betul-betul, enak aja deket-deketin, bilang sama bapak ibunya, gitu saya kayak gitu. Terus saya tahunya dia itu, sahabat saya ini kemudian nggak berani cerita sama saya lagi. Dia shock. Iya. Ya Allah, emang betul banget. Itu dia shock, akhirnya dia cerita ke sahabat saya, tapi kan 3 bersahabat. Terus dia cerita sama sahabat satu lagi.
aku nggak berani lah cerita sama Naning gitu, nanti Naning marahin aku gitu. Ya Allah, itulah pengalaman saya sih. Yang pertama, saya karena nggak berani ingetin, yang kedua saya terlalu berani ingatkan. Seru. Jadi memang ya. harus ada metodenya, harus ada lihat triknya. orangnya juga. Betul, lihat orangnya. Mungkin ya itulah, itu seninya dan itu seru ya sebenarnya. Lucu tapi alhamdulillah ya, sahabat saya itu akhirnya sampai sekarang pun juga terjaga, masih menjaga. Dan saya betul-betul kagum dengan perubahan beliau, termasuk yang cepat perubahannya dan istiqomah. Ya mungkin disinilah saya sampaikan kepada beliau, kalau beliau mendengarkan podcast ini, dan merasa itu memang dia, harusnya ngerasa ya. Iya,